Siapa bilang orang Kristen ibadah harus lepas lepas alas kaki itu? Apa pengaruhnya dengan keimanan? Kalau sepatumu dilepas, memang engkau lebih mengerti kebenaran. Shalom saudara, berjumpa kembali dalam Bincang Teologi. Bincang Teologi hari ini kami akan membahas pernyataan dari Ustadz Kainama yang di video tersebut dari channel YouTube Muala Center Ayah Sofia. Apa saja yang Ustadz Kainama bahas, Bapak Ibu Saudara, akan saya bertanya dan diskusikan dengan Gideon pada hari ini. Halo bro. Ya bro, ini ada beberapa pernyataan dari Ustadz Kenama yang akan saya tanyakan bro. Dan di dalam video tersebut Ustadz Kenama sebagai seorang pembicara dan ada orang-orang yang bertanya kepada dia tentang kekristenan. Dan dia menyatakan bahwa ada ayat di dalam Alkitab, yaitu di Matius, dia nggak bilang di Matius berapa, pasal berapa, ayat berapa, dia nggak bilang bro, yang memiliki catatan kaki. Dan di dalam catatan kaki itu menuliskan bahwa ayat ini tidak ada dalam original teks. Yang saya mau tanyakan bro, apakah benar demikian ada ayat yang tidak ada dalam original teks? Silakan bro. Iya, thank you untuk pertanyaannya. Kembali, coba tolong carikan untuk saya di dalam Alkitab ada catatan kaki yang menuliskan bahwa teks ini tidak ada di dalam original teks. Tolong carikan saya, ya. Nah, kita belajar mengenal bahwa kalau Anda teliti, contohnya seperti tulisan 1 Petrus, di Matius juga ada, itu ada tulisan ayat-ayat biasa yang memiliki kurung kotak. Kenapa kurung kotak itu diberikan? Kurung kotak itu diberikan bukan karena tidak ada di dalam original teks. Sekali lagi, kurung kotak itu diberikan bukan karena tidak ada di dalam original teks. Tetapi gini kasusnya. Kasusnya zaman dahulu penyalinan manuskrip-manuskrip ya, salinan-salinan, itu kan disalin oleh siapa? Manusia. Bayangin zaman dulu teknologi belum maju ya. Jadi harus salin tangan sebegitu banyaknya. Nah, itu kan pasti kan ada sebuah kesalahan-kesalahan yang namanya juga manusia, human error, manusia lakukan. Ya kan? Nah, jadi gini ceritanya, saya mau kasih pandangan sedikit. Ada 4 penulis, A, B, C, dan D. Nah, si A, B, C ini dia menulis dengan benar. Si D ini mungkin karena ngantuk, ya. Sekali lagi, mungkin karena ngantuk. Nah, jadi si A diteruskan kepada 10 orang, B diteruskan kepada 10 orang, C diteruskan kepada 10 orang. Untuk 10 orang itu salin lagi. D meneruskan kepada 10 orang. Nah, berarti ada 1 tambah 10, 11. Ada 33 salinan yang benar dan ada satu salinan yang memiliki human error, kekurangan di situ salinannya. Nah, manuskrip itulah yang ditemukan Alkitab jujur apa adanya bahwa ditemukan beberapa salinan-salinan yang memang minoritas loh. Salinan-salinan yang beberapa minoritas itu memang tidak ada ayat itu. Tetapi 33 secara dominan di salinan itu ada. Ngerti nggak? Jadi semua nih A, B, C, D itu original text. Paham sampai sini ya? Nah, jadi 33 ini ada, ya. Si 11 ini tak ada. Nah, 11 ini disalin lagi oleh masing-masing 10 orang. Jadi ratusan salinan yang tidak
yang tidak lengkap. Nah, itu kan beredar terus. Fenomena itu dihadapi. Loh, kok ada perbedaan ya? Sudah salinannya sudah banyak sekali. Ya, maka itu diberi tanda kurung kotak oleh kekristenan mula-mula. Abad-abad awal tuh, mau ke pertengahan. Gitu ya. Jadi kan harus jelas di situ itu bukan tidak ada di dalam original teks. Yang kedua, orang zaman dulu itu sama seperti kita ketika kita melihat buku teks ketika sekolah, ada penjelasan tentang ini dan itu. Kita suka tulis di samping ya. Ini yang kedua ya. Tadi yang pertama sudah saya jelaskan. Ini yang kedua. Yang kedua itu suka ada footnote. Mereka suka menuliskan footnote untuk menjelaskan. Misalkan teksnya di sini. Ada sesuatu yang mereka nggak pahami. Mereka perlu catat. Nah, biasanya mereka catat di samping itu. Ya, gitu ya. Nah, tapi catatan samping itu tetap dibedakan. Tidak disalin kepada seluruh orang. Yang disalin adalah tetap teks aslinya, Alkitabnya. Ya, kalau orang tiba-tiba temukan ini kok beda, padahal itu footnote, itu penjelasan, penjelasan dari ayat-ayat ini. Makanya diberi apa tanda kurung kotak, bukan tidak ada dalam teks original. Ya, jadi pahami itu. Itu lucu sekali sebenarnya. Ya, beliau mengungkapkan seperti itu berarti beliau ya sudahlah. Silakan bro. Iya bro, pertanyaan yang kedua. Ustaz Kanama kembali menyatakan bahwa orang Kristen apakah tahu Muhammad ada dalam Alkitab? Apakah mereka tahu harus beribadah lepas alas kaki? Apakah mereka tahu harus berwudu? Ustadz Kanama menyatakan mereka tahu. Tetapi kenapa mereka mau bertahan di Kristen? Menurut Ustadz Kanama karena nikmat dan enak. Nggak perlu ngapa-ngapain. Cuma berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, pasti masuk surga. Mau bikin dosa apapun boleh. Agama enak mana lagi seperti itu menurut Ustaz Kenama. Kita bikin dosa kita dijamin oleh Tuhan yang mati di kayu salib, bro. Gak perlu ngapa-ngapain, bikin dosa sina silakan, mabuk-mabukan silakan. Dan Ustaz Kenama kembali menyatakan bahwa ini serius, dia bukan menfitnah. Bagaimana bro menanggapi pernyataan ini, bro? Iya, iya. Oke, kita bahas satu-satu ya. Yang pertama, bahwa orang Kristen tahu bahwa Muhammad ada dalam Alkitab. Ya, saya sih udah nonton sih. Saya sudah nonton beberapa video-video mualaf ya, yang memaksakan dan mencoba untuk menjelaskan Muhammad ada dalam Alkitab. Ya, tapi saya cuma bisa katakan seperti ini. Yang pertama itu cocok logi. Kalau mau kalau mau tahu kenapa cocok logi, silakan silakan bahas dan kita bisa private. Kita bisa bicara secara private. Yang kedua, kata beberapa oknum, Torah dan Injil, Zabur yang dipegang oleh orang Kristen sekarang maupun dipegang oleh orang Yahudi itu sudah dirubah dan tidak asli. Pertanyaan saya, kenapa Anda masih mencari dan mencocok-cocokkan dari sesuatu yang tidak asli? Kalau Anda yakin Torah, Injil, Zabur tidak asli, kenapa Anda masih paksakan harus mencari kutipan di dalam sesuatu sumber yang Anda percaya tidak asli? Itu lucu menurut saya. Ya. Yang ketiga, mau Kidung Agung, Ulangan 18 ayat 18, para kletos lah, terserah apalah itulah yang dikatakan bahwa itu adalah Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Itu tidak pernah merujuk kepada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memiliki cerita sendiri, jangan dipaksakan di dalam Alkitab. Harus dipahami itu, ya. Biarlah kesaksian Nabi Muhammad itu Al-Quran, ya sudah. Jangan dipaksakan ke dalam Alkitab. Yang kedua, ya, dikatakan bahwa ini serius.
Bukan fitnah, katanya. Saya mau katakan, tunjukkan dalilnya kalau bukan fitnah. Orang Kristen boleh bebas saja, ya, boleh bebas saja. Siapa bilang orang Kristen ibadah harus lepas lepas alas kaki itu? Apa pengaruhnya dengan keimanan? Kalau sepatumu dilepas, memang engkau lebih mengerti kebenaran. Semua hukum Tuhan di dalam Torah itu ada maksudnya. Jangan dipaksakan sekarang tanpa Anda nggak mau ngerti. Ya, mana dalilnya ayatnya? Bilang orang Kristen boleh bebas saja. Sekarang saya jelaskan gini deh. Orang Kristen berkata Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, bahwa Dia adalah kebenaran. Karena apa? Tidak ada satupun manusia yang tidak berdosa. Ya, semua manusia berdosa. Betul nggak? Ya kalau nggak mau ngaku ya silakan. Nah, urusan dengan Tuhanmu sendiri ya. Semua manusia berdosa sehingga di tengah-tengah keberdosaan ini mungkin nggak sih manusia yang dikatakan berdosa atau against God, melawan Tuhan, melanggar hukum Allah bisa dikatakan kudus? Saya tanya itu coba. Ya jawab ya. Siapa sih yang nanya tadi? Siapa yang nanya? Siapa yang buat tanya pernyataan ini? Maksud kayak nama. Ya, jawab ya Pak. Bisa nggak dikatakan? Ya nggak bisa, orang jelas sudah dosa kok. Nah, sekarang kalau gitu, mungkin nggak kita orang yang berdosa, orang yang melanggar firman Tuhan, apalagi kita manusia terbatas, mau tahu, mau bisa melihat isi pikiran Allah yang maha besar. Siapa manusia? Udah berdosa gitu kan. Maka Allah yang harus tolong manusia untuk keluar dari dosa. Manusia tidak bisa keluar dari dosa dengan sendirinya. Anda emang sampai sekarang Anda tidak pernah melakukan dosa? Nggak pernah ada pikiran benci? Nggak pernah ada dendam, amarah, kata sia-sia, perbuatan yang sia-sia? Nggak pernah. Anda bisa keluar dari dosa? Anda nggak bisa keluar dari dosa. Maka Anda butuh Allah yang menunjukkan jalan keluar dari dosa. Ketika kita berkata, Yesus adalah jalan kebenaran. Karena dia terbukti, dia tidak berdosa, bahkan maut pun konsekuensi kematian kekal, itu tidak bisa mengalahkan Yesus. Bukti tanda dia tidak berdosa sehingga dia bangkit dan dia hidup selama-lamanya. Maka itu sudah terbukti dari situ, dari ajarannya untuk mengerti seluruh penggenapan yang dijanjikan dalam nubuat dan perjanjian lama. Yesus adalah Tuhan dan jalan kebenaran. Orang Kristen percaya kita yang berdosa ini, kita salah jalan. Kita perlu di jalan yang benar dulu. Kalau sudah di jalan yang benar, pasti tujuannya benar. Maka itu orang Kristen percaya. Kalau menerima iman kepada jalan kebenaran Yesus Kristus, maka pasti selamat sampai tujuan dengan benar. Ya karena jalannya benar. Nah sekarang Anda bilang gimana? Kalau orang Kristen eh, asal percaya saja pasti selamat. Anda nggak ngerti definisi pasti selamatnya seperti apa. Pasti selamat karena kita jalan yang benar, kita sampai tujuan yang benar. Sama seperti Anda kalau pergi ke suatu tempat, Anda yakin kan sampai di tempat itu karena Anda tahu jalan. Sudah jalur yang benar. Tapi kalau Anda nggak tahu jalurnya, Anda nggak tahu jalurnya, gimana Anda mau sampai? Tetap kan Anda harus butuh pertolongan kan? Google Maps lah, ya kan? Sama kita. Untuk kepada Allah, kita butuh pertolongan Allah gitu. Ya. Maka kalau sudah di jalan yang benar, pasti sampai tujuan yang benar, yaitu Allah. Kehidupan kekal. Itu maksud orang Kristen loh, pasti selamat. Bukan berarti boleh seenak-enaknya. Maka itu kita baca, kalau sudah di jalan yang benar, nah kita perlu berjalan kepada Tuhan, yaitu yang dikenal dengan istilah sanctification atau pengudusan di dalam Alkitab. Jalan kebenaran itu apa? Sorry, pengudusan itu apa? Pengudusan itu adalah perlawanan kita terhadap
daging kita ketika kita sudah di jalan kebenaran. Tapi tubuh kita tetap dengan tubuh yang sama juga mengenal dosa. Otak kita juga otak yang sama dengan hidup sebelum bertobat. Maka itu pengudusan itu adalah jalur perjalanan kita dengan Tuhan ketika berada di dalam jalan kebenaran. Maka itu pengudusan itu adalah proses orang Kristen, tidak bisa semena-menanya. Maka itu dikatakan di dalam Roma 6 ayat 1, ya. Coba tolong Bro Eki bacakan dulu. Roma 6 ayat 1. Roma 6 ayat 1, jika demikian apakah yang hendak kita katakan, bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Ya. Ayat 2 bilang apa? Sekali-kali tidak. Nanti tunjukkan ayatnya. Kenapa? Kalau udah diselamatkan oleh Tuhan, sudah ditolong nih jalan yang benar. Ya tahu diri dong. Gitu kan? Ya Tuhan yang menyelamatkan engkau. Kita tahu karena dosa kita sengsara. Karena keegoisan, keserakahan, kebencian, kedengkian, perperangan. Semua kita menjadi sengsara. Kita mau keluar dari dosa. Sehingga kalau Tuhan sudah tolong, bahasa kitanya ya, bahasa saya, tahu diri. Tunduk kepada Tuhan, di situ diajarin Tuhan. Maka itu tidak boleh semena-mena seperti Paulus katakan. Bolehkah kita, karena kita menerima kasih karunia, kita boleh seenak-enaknya? Nggak boleh. Karena berarti engkau tidak mengerti berjalan di dalam jalan kebenaran, pengudusan itu. Ya. Yang kedua, ayat 13 Roma 6, masih di Roma 6 ayat 13 sampai yang ke-15. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman. Tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Sebab kamu tidak akan dikuasai lagi oleh dosa, karena kamu tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Ya, jadi Paulus bilang nih, Tuhan kasih namanya hukum. Buat apa sih? Kamu bisa nggak kudus melakukan itu sempurna? Nggak bisa kan? Lalu hukum itu untuk apa? Diberikan. Cuma untuk ngatur doang. Tapi kamu tetap dalam dosa. Hukum itu diberikan supaya kita sadar bahwa kita berdosa dan kita butuh Tuhan untuk menolong kita. Maka Paulus bilang, kalau kamu masih mengharapkan keselamatan di bawah hukum Taurat, itu sia-sia. Tetapi Tuhan sudah berikan jalan keselamatan. Setelah kamu sadar, terimalah jalan keselamatan itu ditolong oleh Tuhan. Setelah ditolong oleh Tuhan, kamu tahu nih, salah kamu apa aja. Dari mana kamu tahu salah? Dari hukumnya Tuhan. Tuhan bilang gini, tapi kok saya melanggar ya? Wah, saya berdosa. Gitu dong. Setelah sadar, bahwa setelah sadar karena hukum itu kita salah, kita menerima pertolongan Tuhan dan kita dididik untuk di dalam jalan kebenaran sampai kepada Tuhan. Karena hukum Torah diberikan kepada manusia ketika manusia belum menerima keselamatan dari Tuhan. Keselamatan yang sempurna itu belum dinyatakan, ya, sehingga manusia masih berada di jalan-jalan yang salah. Sekali lagi, kita butuh Tuhan untuk menunjukkan jalan yang benar. Nah, itu kan semua proses dalam ruang dan waktu natur manusia dari abad sampai abad. Ya. Setelah itu, Roma 6 ayat 22. Roma 6 ayat 22. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu menjadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan dan
sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Nah, itu saya bilang. Setelah kamu sadar oleh Torah bahwa saya melanggar hukum-hukumnya Tuhan, saya berdosa, saya nggak bisa dengan diri sendiri, saya menyelamatkan diri sendiri. Mau saya taat, saya mau taat 5, saya taat 10 hukum, saya taat 99 hukum, saya taat 500 hukum. Tapi saya gagal satu saja. Saya sudah gagal di dalam kesempurnaan hukumnya Tuhan. Maka itu, bisa nggak? Langgar satu aja masih bisa nggak dibilang kudus? Sempurna. Nggak bisa karena ada cacat. Maka oleh karena hukum itu kita ditolong oleh Tuhan untuk sadar setelah itu kita dibawa ke jalan yang benar. Maka di ayat 22 tadi bilang supaya kita di dalam pengudusan itu sampai ke tujuan akhir. Baca ayat itu. Apa sih pengudusan itu? Ya itu tadi yang ayat-ayat sebelumnya. Baca lagi di dalam 2 Timotius 3 ayat 5 sampai 7. 2 Timotius 3 ayat 5 sampai 7, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Sebab di antara mereka terdapat orang-orang yang menyelundup ke rumah orang lain dan menjerat perempuan-perempuan lemah yang syarat dengan dosa dan dikuasai oleh berbagai-bagai nafsu, yang walaupun selalu ingin diajar, namun tidak pernah dapat mengenal kebenaran. Nah itu. Paulus bilang apa kepada Timotius? Berpesan kepada muridnya Timotius. Apa pesannya? Perhatikan itu ya. Bilang itu. Jauhi orang-orang ya yang kelihatannya melakukan ibadah. Tapi mereka nggak tinggal dalam kebenaran. Yang mereka lakukan adalah nafsu-nafsu. Ya, tadi di situ disebutkan tentang eh, ini ya, apa nafsu kepada terhadap perempuan di ayat tadi. Men- kita selalu disuruh untuk berjalan dalam pengudusan, mengaplikasikan kebenaran dan hukumnya Tuhan. Nggak ada kita disuruh orang Kristen boleh bebas ngapain aja. Itu dalil dari mana, Pak? Ya, setelah itu nih saya tunjukkan dah ayatnya. Ibrani 12 ayat 3 sampai 6 baca, Bro. Ini saya tunjukkan ya supaya supaya beliau ngomong mikir dulu lah gitu. Ibrani 12 ayat 3 sampai 6. Ibrani 12 ayat 3 sampai 6, ingatlah selalu akan dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah, dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak. Tuhan menghajar, Tuhan mendidik. Surat Ibrani bilang apa? Tentang pergumulan kita melawan dosa. Jangan putus asa, jangan lemah ya, melawan dosa, melawan keegoisan, ya, melawan caci makian, melawan nafsu diri dan sebagainya. Jangan lemah karena kamu tahu bahwa Tuhan Allah mendidik kita. Dia mendidik kita, menyesah kita kalau kita salah. Dia mengajar kita. Jadi bebas nggak? Terakhir, 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 5. Nanti kebanyakan saya kasih ayatnya. Ini saya kasih beberapa ayat aja lah supaya beliau ini sudah banyak tadi ayatnya kan. 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 5 ya. 1 Yohanes 2 sampai 5, anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil.
dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, yaitu jikalau kita menuruti perintah-perintahnya. Barang siapa berkata, aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya, ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Oke, perhatikan yang Yohanes katakan. Ya, kalau berdosa, minta ampun. Kalau berdosa, minta ampun. Tuhan pasti ampuni. Tapi boleh nggak semena-mena? Tidak boleh. Maka Yohanes bicara, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mentaati perintah-perintah Tuhan. Baca itu tadi ayatnya. Ada kan? Mentaati perintah-perintah Tuhan. Karena di dalam kebenaran, ya, maka itu Yohanes menuliskan, orang yang tahu bahwa dirinya perlu mentaati perintah Tuhan karena Tuhan sudah ampuni, Tuhan sudah maafkan, Tuhan sudah berikan dia kasih karunia. Orang-orang seperti itu adalah orang-orang yang sudah menerima kasih karunia Tuhan. Tadi Yohanes tulis gitu kan? Sudah genap orang itu menerima kasih karunia Tuhan. Berarti orang itu sudah masuk ke dalam jalur kasih karunia Tuhan, jalur kebenaran. Di dalam jalur kebenaran itu kita mengalami pengudusan, perlawanan terhadap dosa. Terus kalau saya jatuh dalam dosa, bagaimana ya? Jatuh dalam dosa ya jangan jangan yang disengaja ya Bapak Ibu. Contoh misalkan gini, kita sebagai manusia yang berdosa, kita tidak pernah bisa menolak namanya perasaan kesal, betul nggak? Perasaan marah yang sia-sia kita tidak pernah bisa tolak. Rasa ingin berkata-kata kasar tidak pernah bisa kita tolak, itu muncul aja. Hawa nafsu itu tiba-tiba muncul aja di otak. Tidak bisa kita tolak dan kita kosongkan. Otak kita tidak menolak itu semua dan tidak ada pikiran jorok sama sekali. Tak mungkin bisa kan? Kalau sudah ada itu, minta ampun sama Tuhan. Bagaimana minta ampunnya? Mentaati perintah Tuhan. Lawan itu. Kan gitu. Orang yang bisa melakukan dan tinggal di dalam itu adalah orang yang sudah menerima penggenapan kasih karunia. Jadi sekarang saya tanya lagi nih. Menurut ayat ini, bebas nggak orang Kristen? Ya, udahlah. Gimana bisa dipercaya lah orang ngomong nggak ada dalilnya, nggak ada acak adul aja. Aduh, ya silakan bro, lanjutkan. Ya, thank you bro. Pertanyaan yang terakhir, ada satu pernyataan lagi dari Ustaz Kadama setelah dia menyatakan yang tadi saya tanyakan di pertanyaan kedua, dan dia lanjutkan bahwa coba saja baptis, tidak perlu ngapa-ngapain, bayar perpuluhan saja. Gimana bro menanggapi ini bro? Sudah saya tidak mau jawab. Dia aja tidak mengerti kasih karunia Tuhan yang memimpin orang Kristen di dalam pengudusan, dididik oleh Tuhan. Dia tidak mengerti itu. Jadi nggak usah bahas tentang pengudusan orang Kristen. Coba dibaptis. Coba begini, coba begitu. Anda tidak pernah mengalami itu, ya. Jadi nggak usah Anda suruh orang orang lain coba karena Anda sendiri belum masuk. Anda sendiri belum pernah mengalami itu. Kalau ada seseorang tidak pernah pergi ke Disneyland, dia bilang Disneyland di Hong Kong bagus. Bagus sekali, tapi dia tidak pernah alami. Gimana bisa dipercaya? Lebih dipercaya mana sama orang yang sudah mengalami, sudah pergi ke Disneyland di Hong Kong. Orang yang sudah pergi ke Disneyland di Hong Kong berkata, wah Disneyland Hong Kong, mantap. Kalau belum pergi sama yang sudah pergi, lebih dipercaya yang mana? Yang sudah pergilah. Karena yang sudah pergi pasti lebih tepat, ya, gitu ya.
Sudahlah, saya nggak perlu jawab itulah. Ya, biarkan dia sendiri dalam kebingungan dia sendiri. Sudah dia merasa tahu, tapi ternyata, aduh, parah sekali. Demikian. Ya, thank you bro untuk hari ini, dan sebelum kita mengakhiri video ini, ada yang mau bro sampaikan untuk setiap orang yang mendengarkan, silakan bro. Yang saya mau sampaikan adalah, ya, nggak bisa kata-kata saya, bro. Saya nggak habis pikir gitu. Harusnya ada orang dengan begitu yakinnya berbicara, ya. Tapi ya sudahlah. Pesan saya untuk orang Kristen adalah belajarlah firman Tuhan dengan benar-benar. Itu selalu pesan saya. Ya, karena Adam jatuh dalam dosa, Hawa jatuh dalam dosa karena tidak turut perintah Tuhan, tidak mempelajari firman Tuhan, tidak mengerti esensinya sebagai manusia yang lebih rendah daripada Allah harus belajar. Sehingga mereka jatuh dalam dosa dan mereka menerima konsekuensi dosa. Pesan saya ya, tidak ada yang lain, itulah pintu utama bagi kita untuk bertumbuh di dalam Tuhan, yaitu belajar firman Tuhan dengan benar, belajar firman Tuhan dengan sumber yang terpercaya. Ya, jangan lihat detail seseorang, pendeta, detail seseorang ya berada di dalam rohani, itu sama sekali tidak menjamin. Banyak pendeta yang benar, yes. Banyak pendeta juga yang nggak karuan, ya. Maka itu kita saksikan kemarin kan, yaitu saya bilang itu kejam sekali dia menghilangkan nyawa orang lain begitu. Titelnya pendeta lagi. Ya orang itu tidak mengalami kasih Tuhan apa gimana. Nah maka itu saya bilang belajar carilah sumber yang memang betul-betul Anda kenal bahwa beliau terpercaya dalam mengajarkan firman Tuhan. Demikian. Ya, thank you bro. Dan untuk setiap Bapak Ibu, jangan lupa untuk share video ini dan juga jangan lupa untuk subscribe. Dan jika Bapak Ibu hendak bertanya, dapat menuliskannya pada kolom komentar, dan juga Bapak Ibu bisa berdiskusi secara langsung bersama dengan kami. Sampai ketemu di video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.